kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Dan kita akan persiapkan hati kita sekalian untuk mengikuti doa sehati dari Gereja Betel Yesus Sepenuh di Kota Purwokerto. Dan saya menyapa dulu yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ada Ibu Yuli Nur Hayati di Kota Purwokerto, atau Ibu Suci. Selamat malam Ibu Suci. Anda yang pertama bergabung dengan kami malam hari ini. Kemudian ada Saudara Markus Livire. Selamat malam bro. Apa kabar di sana? Kiranya kabar baik selalu. Dan wow, puji Tuhan, selamat bergabung Bapak Musi Teja dari GBS Pintu Iman Kota Solo. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai GBS Pintu Iman di Petoran Solo. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah kita bersukacita selalu dan mempersiapkan hati kita sebagai tanah yang Tuhan siapkan firman-Nya untuk ditaburkan di setiap hati kita pada malam hari ini. Kita mau sama-sama mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku
apa janji-janji-Mu. Mari Kau berbicaralah kepada kami sekalian melalui hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan pada malam hari ini. Engkau berkati dan Engkau urapi hamba-Mu Bapak Pendeta Nono Rumui Harjo. Kuasailah umat-Mu, kuasailah hamba-Mu ini Tuhan, dan biarlah kami terberkati dengan firman-Mu malam hari ini Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu malam hari ini dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya kita katakan amin. Shalom saudaraku, selamat malam. Malam hari ini kita mau bincang-bincang sharing tentang firman Tuhan, dimana ada banyak orang tidak sadar bahwa dalam kehidupannya itu bukan semakin mendekat kepada Tuhan, tapi justru semakin menjadi musuh Tuhan, musuh Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang Kristen yang tidak mengerti akan hal ini. Kenapa saya itu menjadi musuh Allah? Kenapa saya itu justru menjadi orang-orang yang bukan penyembah Allah, bukan penyembah Tuhan, tapi justru mereka itu menjadi orang-orang yang bersahabat, berteman dengan setan-setan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hikmat apa malam hari ini yang ingin kita dapatkan dari kebenaran firman Tuhan? Saya mau ngajak saudara untuk membaca surat Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus pasal ketiga. Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita mau belajar apa itu hikmat yang dari atas. Ya, ada kebanyakan orang beranggapan bahwa kecerdasan itu adalah hikmat, kepintaran itu adalah hikmat, kepandaian itu adalah hikmat. Sementara Alkitab berbicara apa tentang hikmat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sementara Salomo pernah berkata bahwa yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jadi apa yang dimaksud dengan hikmat malam hari ini? Hikmat yang dari atas. Saya ingin mengajak saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-13 berkata demikian, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Ada sebuah pertanyaan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi ada pernyataan di situ. Ayat 14, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah kita yang kita sembah di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat dan Tuhan dalam kehidupan kita.
sebagai orang yang percaya kepada Allah Bapa di surga, sehingga hari ini kita bisa berkata bahwa saya adalah pengikut Yesus, saya adalah murid Yesus, saya adalah orang Kristen yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudaraku, ada banyak orang Kristen hanya punya sebatas pengakuan saja dalam mulut bibirnya, tapi dalam kehidupannya sehari-hari ada banyak orang Kristen mengingkari apa yang menjadi pernyataannya, perkataannya, yang pengakuannya beriman kepada Tuhan Yesus. Ternyata dia justru menjadi pembangkang Yesus. Apa buktinya? Apa faktanya? Apakah itu bukankah bisa dikatakan hoax? Sehingga kita hari ini mau mengatakan bahwa ada banyak orang Kristen itu menjadi pembangkang Yesus, itu hoax. Mari kita teliti firman Tuhan malam hari ini. Apakah kita itu menjadi murid Yesus yang sejati, murid Yesus yang setia, atau kita menjadi pengkhianat? Mari kita lihat. Mari. Mari Kibong. Ya. Nah, ayat 13 mengatakan demikian, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Patut mempertanyakan terhadap diri sendiri, apakah kita itu menjadi orang yang bijak dan orang yang berbudi. Orang yang bijak itu bisa memilah-milah antara yang benar dan salah. Orang yang berbudi itu adalah orang yang memakai akalnya untuk melakukan kebaikan, bukan untuk melakukan kejahatan. Jadi berbudi, ya, itu saudaranya Wati, bukan begitu. Ya kan? Berbudi itu berbicara tentang akhlaknya, tentang kelakuannya, ya. Ada banyak orang revolusi mental mana yang dilakukan sehingga dia jauh dari berbudi, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik. Jadi orang yang bijak dan berbudi pada ayat 13 itu menunjuk kepada cara hidup yang baik, ya, menyatakan perbuatannya, ya, hidupnya yang baik yang ditunjukkan dengan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari mana? Lemah lembutan. Tidak mungkin orang yang arogan itu punya hikmat. Tidak mungkin orang yang kasar itu punya hikmat. Tidak mungkin orang yang, ya, dikatakan selebor itu punya hikmat, karena di sini hikmat itu lahir dari kelemah lembutan. Tidak mungkin orang yang suka membangkitkan. Tidak mungkin orang yang suka ngambekan itu punya hikmat yang dari atas. Hikmat yang dari atas, mungkin dari lantai 2. Ya, bukan. Hikmat yang dari atas itu hikmat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan mengajar apa? Ya, hikmat yang dari atas itu lahir dari kelemah lembutan. Orang yang lemah lembut itu menerima pengajaran. Orang yang lemah lembut itu menerima didikan. Orang yang lemah lembut itu menerima nasihat. Tapi ada banyak orang Kristen lebih suka menjadi penasehat daripada menjadi pelaku firman. Ya, tuh kan Tuhan bilang, ya kan, bahwa kalau dinasehatin itu diterima dengan lembut. Nah, orang-orang ini menunggangi pengajaran bahwa orang yang lemah lembut itu orang yang memiliki hikmat dari atas. Tapi banyak orang Kristen justru memanfaatkan firman itu untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain, sehingga orang lain dipaksa untuk, ya, mengerti akan dirinya, ya, supaya orang lain menurut, supaya dia dianggap bijak, dianggap berhikmat, dia menjadi penasehat ajaib. Tapi dia
tidak mau melakukan apa yang dia katakan kepada orang lain, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, pertama-tama hikmat yang dari atas itu lahir dari kelemah lembutan. Catat baik-baik, orang yang dianggap menerima hikmat yang dari atas, hikmat yang dari Tuhan itu menerima pengajaran, menerima firman itu dengan lemah lembut, ditaruh, disimpan di dalam hatinya. Ya. Jadi kalau firman itu diperdengarkan, hatinya itu bergetar. Jangan kalah dengan setan-setan. Setan itu percaya bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu satu, Tuhan itu maha kuasa. Tapi setan hanya sebatas gemetar, tapi tidak mau melakukannya. Saudara pernah baca bahwa di Alkitab juga mengatakan bahwa setan-setan pun juga takut dan gemetar, tapi tidak melakukannya. Nah, tapi malam hari ini saya mau mengajak saudara, bukan setannya yang gemetar, tapi justru malam hari ini ada banyak orang Kristen menjadi sahabat, menjadi teman bagi setan-setan tersebut. Kok bisa terjadi? Makanya malam hari ini kita membahas jangan mau bersahabat, berteman dengan setan-setan. Nah, karena ada banyak setan-setan hari-hari ini bergentayangan. Ada di mana-mana. Ada di pasar-pasar, ada di sekolahan-sekolahan, ada di jalan-jalan, ada di warung kopi, ada di warung rames, ada di gereja. Setan-setan itu bergentayangan, termasuk juga ada yang di rumah. Ya kan? Nah, kok bisa pendeta ngomong kayak gitu? Mana buktinya? Jangan-jangan penyebar hoax, berita bohong. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita lihat baik-baik ya. Hikmat yang dari atas itu lahir dari kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu bisa terjadi kalau seseorang menerima firman itu dengan sukacita dan menyimpannya dalam hati. Makanya dikatakan berbahagialah orang yang membaca, merenungkan dan menyimpan firman itu dalam hatinya. Haleluya. Ya kan? Catat baik-baik. Tuh, orang yang lemah lembut, orang yang siap menerima menerima apa itu? Ya, menerima masukan, menerima makian, menerima segala sesuatu, dia akan tampung di situ. Nah, ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, catat baik-baik bahwa di dalam kelemah lembutan itu bertolak belakang dengan yang namanya perasaan iri hati. Tidak ada iri hati di dalam orang yang lemah lembut. Yang kedua, di dalam orang yang lemah lembut tidak ada yang mementingkan diri sendiri. Ya. Ternyata pengajaran Alkitab, pengajaran Tuhan Yesus itu berbicara banyak tentang orang lain ya. Ya, tidak boleh iri, tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kalau tidak boleh iri, tidak boleh mementingkan diri sendiri, berarti kita mengedepankan untuk kepentingan orang lain. Terus kepentingan kita yang ngurusin siapa? Pertanyaannya. Loh, kalau kita lebih menghargai kepentingan orang lain, secara otomatis kita itu sudah mampu mengendalikan diri sendiri. Karena kita adalah orang yang lembut. Siapapun boleh berkata bahwa dia baik, tapi untuk lemah lembut belum tentu. So, kita masih banyak belajar. Saya sendiri semakin hari dituntut untuk belajar apa itu yang namanya lemah lembut. Belajar kelemah lembutan itu tidak gampang, ya. Ilmu yang paling tinggi di dunia ini, ya. Lemah lembut itu dekat sekali dengan orang sabar. Ya, orang sabar itu ya
dekat sekali dengan orang kuat, karena orang sabar itu orang kuat. Katanya orang sabar itu melebihi dari seorang pahlawan. Dia bisa menguasai kota, berarti dia orang yang kuat. Orang yang lemah lembut, orang yang sabar, orang yang kuat, itu orang yang hebat. Makanya dikatakan hikmat itu lahir dari kelemah lembutan. Di dalam kelemah lembutan tidak ada perasaan iri hati terhadap orang lain. Jangan pernah iri hati terhadap orang lain. Jangan di sini kamu mementingkan diri sendiri. Janganlah kamu memegahkan diri. Nah, kalau sudah ada iri hati, mementingkan diri sendiri, timbullah kesombongan, arogansi. Ya, merasa diri paling hebat, padahal dia tidak bisa apa-apa nih, tidak bisa melakukan apa yang dia omong ini, ya kan? Sombongnya muncul, songongnya muncul, ya. Ada banyak tipuan-tipuan dalam kehidupannya, ya. Dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Orang yang banyak iri hati terhadap orang lain, orang yang hanya mementingkan hidupnya sendiri, orang yang suka memegahkan diri, itu adalah orang yang suka berdusta. Ya, untuk menutupi irinya ya dia berdusta, padahal yang dia lakukan itu tidak benar. Kenapa dia ngomongin orang lain, padahal yang harusnya dituntut adalah dirinya sendiri. Bagaimana dirinya bisa menjadi baik, bagaimana dirinya bisa menjadi orang yang benar. Kenapa harus menuntut orang lain? Kenapa harus iri terhadap kelebihan orang lain? Ya, semos. Apa itu semos? Semos apa ya? Ya, Apa itu? susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Ya. Banyak orang susah melihat orang lain senang. Itulah iri hati. Ya. Ketika orang lain lagi senang, aduh, iya, langsung gibah, ya kan? Nah, kita lihat ayat yang ke-15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Bukan hikmat yang datang dari atas. Ya, iri hati, mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri hanya mikirin dirinya sendiri, keluarganya sendiri, ya, rumah tangganya sendiri. Ya. Terus memegahkan diri itu congkak, sombong, arogan, songong, ya, bebal. Ternyata ada banyak orang bebal di dunia ini, ya. Terus suka berdusta melawan kebenaran. Jadi ciri-ciri orang yang memiliki hikmat dunia itu ada banyak dustanya. Banyak dustanya. Businessman, ya, yang tidak takut akan Tuhan, banyak dustanya. Ya, banyak dustanya. Nah, dikatakan bukan hikmat yang datang dari atas, ya. Terus tetapi hikmat dari dunia, kepintarannya itu sebenarnya kecurangannya. Karena hikmat dari atas itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Esoterik. Hendaknya kamu cerdik seperti ular. Tulus seperti merpati. Dan tulus seperti merpati, ya kan? Jangan hanya tulus, blow on, tetapi juga cerdik, ya kan? Tapi jangan hanya cerdik saja seperti ular yang kelama-lamaan menjadi curang. Karena tidak ada ketulusan, saudaraku. Makanya di situ kita melihat, ya, firman Tuhan malam hari ini, ya, hikmat yang dari dunia, dari nafsu manusia. Rupanya, ya, hikmat yang dari dunia itu dari nafsu manusia. Terus dari mana? Dari setan. Dari dunia. Ya, ternyata ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita menangkap kebenaran ini,
banyak orang itu menjadi kawannya setan, menjadi sahabatnya setan, menjadi saudaranya setan. Kenapa? Karena ada perasaan iri hati yang selalu muncul dalam hidupnya, karena selalu mementingkan diri dalam kehidupannya, tidak pernah peduli dengan orang lain, ya. Karena suka memegahkan diri, oh saya lebih hebat, saya lebih pintar, saya lebih songong. Sehingga ada banyak kedustaan yang ada dalam melawan kebenaran. Itu hikmat yang dari dunia. Di situ menjadi saudara-saudaranya setan. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan mau bersahabat dengan setan. Jangan mau berteman dengan setan. Karena orang yang berteman dengan setan itu musuhnya Allah, menjadi seterunya Allah, ya. Orang banyak berkata, saya orang Kristen, KTP saya Kristen, saya keluarga Kristen, saya memuji, saya berdoa dalam nama Yesus, tapi hidupnya tidak melakukan kebenaran, itu sudah menjadi musuh Allah, itu sudah menjadi sahabat setan. Ya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan, ya, dan segala macam perbuatan jahat. Ada kekacauan dan perbuatan jahat, ya, dan perbuatan jahat, kekacauan itu sangat disukai oleh setan. Ya, setan itu apa sih fungsinya? Ya, setan itu fungsinya mempengaruhi manusia untuk melakukan kejahatan, memberontak kepada Tuhan, melawan Yesus, ya, membantah firman-Nya, menolak firman-Nya, mengabaikan firman-Nya. Itu sudah menjadi sahabat setan. Mungkin saudara akan merasa bahwa kenapa membahas hal yang seperti itu? Nah, saudara mulai tersinggung, saudara mulai merasa panas hati, saudara mulai merasa gak enak hati. Kenapa itu menyinggung saya? Nah, orang yang tidak bisa menerima kebenaran itu, dia bukan orang yang lemah lembut, dia bukan orang yang lahir dari atas, tapi dia bersahabat dengan setan. Saudaraku yang di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, ya, di situ akan muncul kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi setan itu membawa seseorang untuk melakukan kejahatan. Setan itu akan membawa seseorang untuk membuat kekacauan. Kekacauan itu timbul kalau sudah ada iri hati, cemburu, mementingkan diri sendiri, dia mau menang sendiri, ya, terus mau memegahkan diri. Dengan kesombongannya dia berkata, kalau tidak ada aku apa jadinya? Ya sudah jadilah, tanpa kamu juga sudah ada, gitu. Terus suka berdusta melawan kebenaran, dan itu akan menimbulkan kekacauan, akan menimbulkan kekacauan. Dan orang yang suka bikin onar, bikin kekacauan, bikin permusuhan, bikin pertengkaran, ya, bikin bermacam-macam perbuatan jahat, itu sahabatnya setan. Ayat yang ke-17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Murni itu tidak ada tujuan jahat. Murni itu tidak modus untuk dirinya sendiri, lawan dari mementingkan diri sendiri. Murni itu tidak ada iri hati, ya. Murni itu tidak sombong. Murni itu tidak suka berdusta. Kalau ditanya, ya jujur jawabnya. Kenapa tidak ibadah? Ya, memang saya lagi malas. Ya, itu jujur daripada waduh ada acara wah Anda hebat. Karena itu sebuah bentuk kesombongan, memegahkan diri bahwa ternyata kamu orang sibuk, kamu orang hebat, kamu orang yang banyak acaranya, sehingga
lupa sama hari Minggu, bahwa hari Minggu itu adalah hari ibadah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang sudah melawan Tuhan, orang yang sudah menolak Tuhan, dengan kata lain, saya nggak menolak Tuhan, saya tetap berdoa kepada Tuhan, tapi saya hanya menuruti kemauan saya sendiri. Ya, kalau hari Minggu waktunya ibadah, ya suka-suka saya, wong hidup-hidup saya. Itulah yang disebut dengan sahabatnya setan. Ya, renungan hari ini, ya, jangan mau menjadi sahabat setan. Hikmat pertama-tama murni. Setelah murni itu ada siapa lagi setelah murni? Suci. Ada suci. Ya, setelah ada suci itu ada kudus. Nah, hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai. Ya, pendamai. Pendamai itu tidak suka kekacauan, pendamai itu tidak iri hati, pendamai itu tidak suka membuat pertengkaran. Ya, pendamai itu the peacemaker. Ya, selalu ingin menjadi juru damai, selalu ingin menjadi pengantara supaya kok keadaan menjadi baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pendamai. Terus peramah. Murni, pendamai, peramah. Ternyata banyak juga ya hikmat yang dari atas, supaya dianggap berhikmat dan berbudi. Bukan dianggap sih, mengalami hikmat yang dari atas itu harus murni pertama-tama, terus pendamai, terus yang ketiga adalah peramah. Orang yang ramah itu gimana sih? Orang yang ramah itu ya tidak songong, orang yang ramah itu tidak congkak, orang yang ramah itu ya humble itu ya rendah hati. Karena apa? Dia akan menyambut orang lain itu lebih menganggap bahwa orang lain itu sangat berharga. Jangan membuat diri kita menjadi standar yang paling tinggi. Kita lah orang yang paling berharga sehingga kita yang harus dihormati. Tidak perlu emas itu, tidak perlu dikatakan emas lagi, karena emas walaupun dicemplungin di lumpur, dicemplungin di kotoran, tetaplah dia emas, harganya tetap sama. Jadi orang yang peramah itu akan melihat keberadaan orang lain, wah kamu hebat, kamu luar biasa, ya kan? Bahwa lebih cenderung open, terbuka dengan orang lain. Orang ramah itu ya bisa menyapa. Mana ada orang yang bisnis itu bisa sukses kalau dia tidak seorang yang ramah. Sementara kita lihat slogan di Pertamina pom bensin, ya, di situ slogannya masih ada, bahwa ada sapa, sopan, senyum. Nah itu bagian dari ramah. Nyapa dulu, masa orang mau beli tidak disapa? Nyapanya santun dulu, setelah santun senyum, ya kan? Jangan waktu sendiri senyum, justru kalau ada orang tersenyum, gitu. Peramah. Terus penurut. Nah, hikmat yang dari atas itu penurut. Penurut itu orang yang selalu meneladani, orang yang melakukan yang benar, tidak berdusta melawan kebenaran. Penurut, jadilah penurut Allah. Bahkan Rasul Paulus pun berani berkata, jadilah penurut-penurutku. Apa artinya? Jadilah pengikutku, jadilah muridku. Bagaimana Paulus melayani Tuhan Yesus dalam hidupnya? Dia menganggap bahwa semuanya itu sampah. Semuanya itu sampah. Apa yang dimiliki Paulus itu dianggap sampah. Ya, tapi banyak orang Kristen mau bahwa wah, yang dicari katanya murid Yesus, tapi yang dicari dunia. Ya, semuanya itu emas.
semuanya itu emas. Padahal Paulus sendiri ketika ngomong bahwa ketika diperhadapkan dengan Tuhan Yesus, dia menganggap dirinya itu sampah, tidak berharga, tapi diambil oleh Yesus yang tukang rongsok itu. Duh, kalau Paulus itu menganggap dirinya sampah, berarti Tuhan Yesus yang memungut dia adalah tukang rongsok, pemulung yang mendaur ulang sampahnya, mendaur ulang Paulus, mendaur ulang saudara dan saya. Nah, kalau kita yang tadinya menjadi orang yang berdosa itu orang yang brengsek. Orang yang brengsek dikenal dalam masyarakat itu sebagai sampah masyarakat, maka disitulah dipungut oleh Yesus sebagai pemulung yang agung, yang ajaib, tukang rongsok yang sanggup mendaur ulang kehidupan kita. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Orang yang menjadi manusia baru dalam Tuhan Yesus, dia akan menanggalkan manusia lamanya, dia akan memakai manusia barunya, yaitu hatinya murni, dia orang yang pendamai, dia orang yang peramah, dia orang yang penurut, dia orang yang penuh belas kasihan. Ada belas kasihan, melihat orang lain susah, merasa ikut susah, jangan hanya ngomong kasihan ya. Kasihan ya. Kasihan. Kalau ngomong kasihan ya dibantu kek. Jangan hanya ngomong kasihan aja ya, nothing doing, action ya. Apa ya? Tahu. Not action, talk. Ya kan, penuh belas kasihan. Itu hikmat yang dari atas, ada belas kasihan terhadap orang yang mengalami kesusahan. Saudaraku, apakah kita masih punya hati nurani untuk melihat kesusahan orang lain, ataukah kita cenderung kita merasa membutuhkan sekali perhatian orang lain, sehingga kita yang harus diperhatikan. Harusnya murid Yesus itu memperhatikan orang lain yang susah, bukan murid Yesus yang susah-susah. Sesusah-susahnya murid Yesus, sesusah-susahnya janda miskin yang mau beribadah di dalam bait Allah, yang dia punya hanya 2 peser keping perak itu, ketika datang ke rumah Tuhan, dia memberikan semuanya di rumah Tuhan, sesusah-susahnya. Tapi ada banyak orang Kristen tidak sadar bahwa sesusah-susahnya kita masih ada banyak orang yang lebih susah. Jadi jangan minta dibelas kasihani terus. Waktunya berbelas kasihan kepada orang lain. Ingat, saudaraku, jika seseorang itu mampu untuk membagi hidupnya kepada orang lain, maka hidupnya akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Jika seseorang itu mampu melakukan hal baik kepada orang lain, maka kebaikan Tuhan itu akan diberikan kepada dia. Ini bukan berbicara masalah filosofi. Saya mau bacakan ayatnya, saudaraku, bahwa orang yang melakukan firman Tuhan itu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu dikatakan yang diberkati oleh Tuhan. Saya membacakan untuk saudara dalam kitab Ulangan pasal yang keberapa? Sebentar, saya carikan dulu supaya nanti tidak salah alamat. Ya. Ayat berapa? Pasal berapa? Kan? Pasal 30. Ya, sebentar. Bagaimana? Belum ketemu. Belum. Siap menulis. Kemana ya? Waduh, tadi ingat, sekarang lupa.
Bentar, di pasal berapa? Ayat berapa? Saudaraku yang dikasih Tuhan, Oke. nah, ayat 16. Pasal 30 ayat 16. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jalan yang ditunjukkannya itu hikmat yang dari atas. Hikmat yang dari atas itu pertama-tama murni, peramah, pendamai, penurut, ya, penuh belas kasihan. Ya kan? Terus di situ dikatakan 16, dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya supaya engkau hidup, bukan hanya sekedar hidup, dan bertambah banyak. Ya, bertambah banyak ini banyak temannya, tapi temannya bukan setan. Ya. Dan diberkati oleh Tuhan. Ya. Dan diberkati oleh Tuhan. Jadi orang yang melakukan petunjuk firman Tuhan itu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu orang yang diberkati Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan itu orang yang penuh dengan belas kasihan, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, dan buah-buah yang baik. Jadi hikmat yang dari atas itu ada buah-buah yang baik. Buahnya apa? Buah yang baik itu bisa dinikmati sendiri dan bisa dimakan orang lain. Kalau itu sudah terjadi, bisa sebagian yang lain dijual. Kan ada keuntungannya, ada profitnya. Dimakan sendiri, dibagikan kepada orang lain, sisanya dijual. Ada keuntungan, ada penghasilan. Saudaraku yang dikasih, diberkati oleh Tuhan. Ya, buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak pilih kasih, tidak menjelekan yang satu untuk membela yang lain, tidak munafik, tidak munak. Karena orang yang munak itu temannya setan. Ya. Orang munafik itu temannya setan-setan. Di sini dikatakan ya, dari setan-setan itu asalnya. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ditaburkan dalam damai untuk mereka yang ada dalam damai, yang mau mengadakan damai, menjadi juru damai, bukan menjadi juru perpecahan, juru pemecah. Wah, Provokator. ilmu, ya, memakai ilmu membelah gunung, memecah belah. Wah, saudaraku, di sini ilmu yang mempersatukan. Ya, buah-buah yang terdiri dari kebenaran yang ditaburkan dalam damai. Saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini pelajaran penting apa yang bisa kita dapatkan melalui kebenaran dari surat Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat 18, bahwa untuk menjadi orang yang memiliki hikmat yang dari atas itu harus mengikuti petunjuknya. Tidak mungkin orang yang memiliki hikmat yang dari atas tidak mau mengikuti petunjuknya. Petunjuk yang diberikan adalah Alkitab, firman Tuhan. Ya, Alkitab firman Tuhan. Itu petunjuk yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai orang Kristen. Ya. Inilah jalan yang lurus itu. Inilah petunjuk itu. Ya. Marilah kita sama-sama semakin hari semakin bisa belajar akan kebenaran firman Tuhan, dan semakin hari diberi kekuatan untuk melakukan firman Tuhan itu. Amen. Jadi orang yang melakukan firman Tuhan itu disebut orang yang mengasihi Tuhan, dan orang yang mengasihi Tuhan itu orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Sementara orang yang tidak mau mengasihi Tuhan adalah orang yang tidak mau mengikuti petunjuk Tuhan, tidak mau mengikuti ketetapan Tuhan. Dia akan selalu membantah, membangkang, memberontak.
dan itu adalah sahabatnya setan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya rindu saudara mengalami Tuhan, mengalami Kristus, iman yang bertumbuh dalam kebenaran, sehingga hidup kita, saudara dan saya, itu bisa dinikmati oleh orang lain, ya. Karena hidup kita itu tidak lama, tidak panjang, hanya sebatas usia normal, ya, 60, 70, 80 tahun. Itu kalau nyampe, saudaraku, ya kan? Makanya hidup yang singkat itu harus bermanfaat bagi orang lain, ya. Jangan menjadi pemecah belah, tapi menjadilah juru damai, pemersatu. Bukan memakai istilah pemersatu bangsa, ya kan, tapi menjadi pemersatu umat Tuhan, ya. Kalau pemersatu bangsa itu sahabatnya setan. Demikian saudaraku, malam hari ini saya akhiri renungan firman Tuhan. Jangan menjadi sahabat setan, tapi jadilah sahabat Allah. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Saudaraku, saya mau berdoa untuk saudara yang malam hari ini sedang mengikuti live, yang tampak dalam monitor kami yang ada di sini, bahwa yang muncul adalah, lihat, Tidak bisa. siapa bilang? Kita lihat dulu siapakah yang bertahan sampai pada akhirnya. Oh, oke. Mandi ini. Oh, hilang. Ya itu. Hah? Ini Bukan. Indo. Ya. Oh, iya. Ya, oke, saudaraku, seberapapun dari saudara yang mengikuti doa live sehati malam hari ini, orang yang doa sehati itu yang sepakat dengan firman Tuhan, ya. Orang yang sepakat dengan firman Tuhan adalah orang yang siap melakukan firman Tuhan. Dan orang yang melakukan firman Tuhan dikatakan dalam Ulangan tadi pasal 30 ayat 16 bahwa diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Segala kebaikannya akan dinyatakan kepada orang tersebut. Jangan menjadi sahabat setan. Malam hari ini yang masih tampak dalam monitor kami adalah Ibu Yuli Nurhayati, Bapak Iska Sugiarto di Comal, ada Pak Joni, kemudian Ya. juga ada GBS Pintu Iman, dan juga tadi ada Bapak Unggul. ya. Gitu. Malam hari ini saya mau berdoa untuk saudara, seberapapun saudara punya waktu, ya, tapi masih mau menyempatkan diri, bukan hanya sekedar mampir ngombe, tapi benar-benar ngombe, ya kan? Orang yang benar-benar minum, dia akan menikmati, ya, air yang memuaskan hidupnya. Orang yang bisa menikmati firman Tuhan. Saya mau berdoa untuk saudara sesuai dengan kapasitas saudara untuk menangkap kebenaran firman Tuhan. Jika engkau percaya malam hari ini Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa, dan Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan saudara, karena Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha besar, Allah yang maha besar, Jehovah El Shaddai, ya, Jehovah Jireh, Allah yang mampu mensuplai kehidupan saudara. Maka itu yang akan terjadi dalam kehidupan saudara, dan itu ditentukan oleh iman saudara. Apakah doa saudara itu, ya, benar-benar murni di hadapan Tuhan, atau sekedar hanya mampir ngombe, sekedar mampir atau menikmati minuman itu. Saudaraku, berdoa untuk Ibu Yuli Nurhayati malam hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan memperhatikan apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi curahan hatimu, isi hatimu yang sedang dialami hari-hari ini, maupun dalam hidupmu. Engkau sedang melakukan permintaan permohonan kepada Tuhan untuk masa depan,
dan anak-anak. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kapasitas-kapasitas yang baru, sehingga dapat dipakai Tuhan dalam segala kelemahanmu. Amen. Di dalam nama Yesus diberikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita untuk dapat melayani pekerjaan Tuhan. Amen. Di dalam berkat nama Yesus, apa yang tidak pernah engkau pikirkan, apa yang tidak pernah engkau duga, Tuhan sanggup memenuhi segala Yes. kebutuhanmu. Dan apa yang tidak pernah engkau pikirkan sebelumnya bahwa engkau dapat, engkau bisa menikmati berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupanmu. Ya, diberkati hidupmu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Mr. Iska Sugiarto. Di dalam nama Yesus kami berdoa dari Purwokerto, kiranya Tuhan semakin hari menambah-nambahkan kapasitas-kapasitas untuk menjadi berkat bagi banyak orang, memberkati banyak orang melalui pengajaran-pengajaran. Dipakai hidupmu dengan hikmat yang dari atas. Kiranya berkat Tuhan melimpahimu semakin hari semakin dahsyat. Amen. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Diberkati keluarga, anak-anak dalam nama Yesus. Berdoa untuk Pak Joni yang ada di Lampung, kiranya Tuhan juga menyatakan kemurahannya, kebaikannya lebih lagi. Diberkati keluarga Pak Joni dengan damai sejahtera, kesehatan, kecukupan, dan sukacita. Ya. Diberkati pekerjaan, diberkati anak-anak dalam berkat nama Yesus. Pak Unggul. Berdoa untuk Pak Unggul, kiranya Tuhan juga melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupanmu. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Jika engkau setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupanmu. Jika engkau benar-benar setia kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan hal-hal yang ajaib. Mukjizat itu terjadi dalam kehidupanmu. Amen. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati anakmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu. Amen. Berkat kesehatan menjadi bagianmu dalam berkat nama Yesus. Jadilah orang yang sehat dan dipulihkan oleh Tuhan dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Ibu Titi yang ada di Mipiran bersama dengan keluarga Mas Tewan, ya, bersama dengan anak-anak di dalam berkat nama Yesus. Kiranya berkat kemurahan Tuhan itu menjadi kenyataan dalam kehidupan Bu Titi dan keluarga. Ya, berdoa untuk rumah tangga Bu Titi, berdoa untuk anak-anak Bu Titi, berdoa untuk pasangan Bu Titi, berdoa untuk usaha Bu Titi, sehingga dapat menikmati segala kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan itu dapat dinikmati dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam berkat nama Yesus, berkat kesehatan, ya, berkat sukacita untuk seisi rumah dan keluarga. Dalam berkat nama Yesus, berkat-berkat yang baru dilimpahkan untuk keluarga Mbak Titi dalam nama Yesus. Berdoa untuk Pak Bernard Site yang ada di Sumatera Utara, kiranya berkat kemurahan Tuhan masih terjadi dalam kehidupan Pak Bernard, dan kami percaya bahwa orang-orang yang setia melayani dalam pekerjaan Tuhan, hidupnya dipelihara oleh Tuhan, hidupnya ditopang ditolong oleh Tuhan dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk siapapun saudara yang malam hari ini bergabung, juga untuk Pak Musi GBS Pintu Iman Surakarta Jemres. Malam hari ini kami dukung dalam doa sebagai teman sejawat. Kiranya Tuhan menopang, memberkati, mengurapi, memberikan kuasa, mukjizat, pemulihan, ya, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan untuk anak-anak dalam berkat nama Yesus. Berkat yang baru diperintahkan, berkat yang tidak lazim diperintahkan untuk mendatangi kehidupan Pak Musi dalam nama Yesus. Berkat kesehatan menjadi nyata supaya dapat kuat, sehat, dan dapat melakukan pelayanan dan pekerjaan Tuhan dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk saudara
yang lain yang tidak bisa disebut satu persatu malam hari ini, saya percaya Tuhan sedang melihat pergumulan saudara, sedang melihat hidup saudara, apa yang terjadi dengan hidup saudara. Ketika saudara memutuskan untuk kembali berbalik kepada Tuhan dan mau melakukan petunjuk Tuhan dalam kehidupan, semakin hari mengasihi Tuhan, saya percaya bahwa berkat-berkat Tuhan akan diperintahkan mendatangi hidup saudara. Berkat kesehatan itu akan menjadi nyata. Amin. Bahwa hidup saudara akan mengalami sukacita, damai sejahtera, dan riang gembira. Bahwa orang yang memiliki hati yang gembira, dia akan memiliki kesehatan yang sempurna. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, pelayananmu, usahamu. Dalam berkat nama Yesus, yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan yang luar biasa, yang bisa menolong hidup kita, saudara dan saya, katakan amin, amin, amin. Shalom saudaraku, sampai jumpa di lain dan kesempatan yang sama. Sekali lagi malam hari ini saya mau mengajak saudara untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Jangan bersahabat dengan setan. Yesus memberkati. Selamat malam. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Shalom untuk si Ayun. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan. Kiranya Tuhan menolong, memberkati hidup si Ayun. Diberikan sukacita, damai sejahtera, dan kemurahan Tuhan selalu melimpahi kehidupan si Ayun. Salam si Ayun, dalam nama Yesus, selamat istirahat. Dalam kerinduan memandang keindahanmu, ku berikan segalanya.